Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil arsyil majid wa rabbul arsyil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ma'rifat jasmani, pembersihan dan pensucian darah, daging, tulang dan kulit. Makrifat darah, daging, tulang dan kulit, semuanya tergantung daripada kebersihan dan kesucian istinja kita. Kalau kebersihan dan kesucian daripada istinja kita, maka Allah menghidupkan nur pada celah antara darah, daging, tulang dan kulit. Kebersihan dan kesucian daripada makan dan minum kita. Oleh karena itu, istinja zahir pada wadak raga yang bersih dan suci akan membuat datangnya pancaran cahaya ilahi Nur Muhammad. Nur Muhammad ini akan mentajalikan dirinya sampai kepada tingkat anasir api, angin, air, dan tanah. Raga jasmani kita terdiri dari 4 lapisan: darah, daging, tulang, dan kulit. Sedangkan tubuh halus kita terdiri dari anasir api, angin, air, dan tanah. Anasir api, angin, air, dan tanah inilah apabila seseorang mengalami pancaran cahaya ilahi yang mentajalikan dirinya pada anasir api, angin, air, tanah, disebabkan oleh istinja zahir yang telah bersih dan suci, maka insya Allah pada saat meninggalkan dunia nanti utuh tidak dimakan tanah. Karena unsur anasir tanah akan kembali fana, lebur menjadi anasir air. Anasir air akan fana dan lebur menjadi anasir angin. Anasir angin akan fana dan lebur menjadi anasir api, dan tinggal anasir apilah yang fana menjadi Nur Muhammad, diri sebenarnya diri. Oleh karena itu maka istinja zahirlah menjadi pondasi dasar untuk terpancarnya energi Nur Muhammad hingga dapat menguatkan anasir api, angin, air, dan tanah, menutup dan meliputi, memeluk darah, daging, tulang, dan kulit. Seseorang yang telah bersih dan suci daripada istinja zahir dan istinja batin, istinja tubuh jasmani dan tubuh halusnya, maka insya Allah dalam af'al perbuatannya sebagai seorang salik adalah perbuatan-perbuatan mutmainnah, perbuatan-perbuatan rabaniyah, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah wadak yang bersih dan suci, itulah nampak yang bersih dan suci, yang membuat yang bergerak dan beraktivitas hanyalah halusnya saja. Pada saat kita berangkat menuju kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, mulus, total dan maksimal peleburan dan fana, tidak terhijab oleh kotoran daripada istinja itu. Bekal kita pulang itu tidak pernah basi, tidak pernah bau, tidak pernah busuk. Karena yang pulang itu halus. Halus itu tidak pernah berbau, tidak pernah basi, dan tidak pernah busuk. Tubuh halus kita yang pulang. Apa tubuh halus kita? Tubuh halus kita yang hidup dan nampak sekarang itu adalah nafas. Makanya Abah sudah berulang-ulang bertausiah bahwa ketika dia keluar daripada hidung ini namanya nafas, tapi kalau sudah masuk ke dalam hidung dia akan membentuk profil seperti jasad kasar kita ini. Itulah yang namanya tubuh halus. Tubuh halus disebut juga dengan jiwa. Tubuh halus itu kalau ditutup dengan nur bernama nur. Sesungguhnya kalau tubuh halus yang bernama tubuh rabaniyah itu namanya ruh rabaniyah, jiwa rabaniyah. Dialah yang tidak pernah terasa atau dirasakan bau, dia tidak pernah mengalami basi, dia tidak pernah mengalami busuk. Itulah yang dimaksud. Oleh karena itu maka amalkan dan istiqomahlah kehidupan ibadah daripada napas itu.
agar perjalanan nafas ini menjadi kendaraan terbaik untuk tenggelam di dalam nur zat Allah Subhanahu wa taala. Apabila dililit dengan nur semua, maka tubuh halus ini telah tiada. Nyata daripada zat Allah dalam tajalli hakikatnya sudah tiada. Yang ada hanyalah Allah, laisa kamitslihi syai'. Yang ada hanyalah zat Allah yang tidak bisa dijangkau dengan akal dan pikiran, yang tidak lagi berhuruf dan berbunyi, la hurufun wala sautin. Dia tidak lagi berbau dan tidak lagi basi. Sepanjang dia masih berada dalam kungkungan jasmani yang kotor dengan makanan dan minuman hawa bumi, maka dia masih basi, dia masih berbau. Oleh karena itu maka apabila hamba Allah yang belajar mengenal diri mulai dari dasar pondasi istinja, kemudian kebersihan 4 lapisan, 4 sulapa, darah, daging, tulang dan kulit, ketika dia mau meninggal dunia, dia sudah kenal dan sudah tahu dirinya mau pulang. Jasadnya ini dia sudah mandikan. Dia sudah mandikan dirinya. Dia sudah bersihkan dengan istinjahnya yang sebersih-bersihnya, sesuci-sucinya. Kemudian dia tidur. Karena dasar istinja yang bersih dan suci membuat bersih pula dan suci pula daripada 4 lapisan, yaitu darah, daging, tulang dan kulit. Kalau wadak tubuh kasar ini, jasmani kasar ini sudah bersih dan suci, maka muncullah nur Muhammad, nur ilahi, nur Allah, cahaya terang benderang yang meliliti celah-celah daripada darah, daging, tulang dan kulit, sehingga menyatu utuh, terikat dan terliliti nur Muhammad ini, agar jasmani jasad yang bersih dan suci ini utuh, tidak dimakan tanah, tidak akan hancur dimakan tanah, bahkan tidak berbau karena dasar istinjahnya sudah bersih dan suci. Jasadnya saja sudah tidak basi, jasadnya saja sudah tidak berbau, jasadnya saja sudah tidak busuk, apalagi tubuh halusnya. Subhanallah. Maka hakikatnya adalah tubuh kasar ini telah tenggelam di dalam tubuh halus. Tubuh halus telah tiada, yang ada hanyalah nur izzati, nurul izzati, nur zat Allah. Maka sempurnalah perjalanan panjang pulang dari negeri bumi ini menuju ke negeri alamul hakikat. Insya Allah, bahkan kalau atas kuasa dan kehendak hakoni daripada nur zat Allah, dia tajalli membawa pulang jasadnya hingga tiada nampak dipandang mata zahir, dipandang mata kasar. Insya Allah. Perjalanan kita di atas punggung bumi ini, kita banyak menyepelekan tentang keluar masuknya daripada tubuh halus kita, yaitu nafas malam hidup ini. Sejelas-jelasnya dan segamblang-gamblangnya, tidak lagi perlu kita menggunakan berbagai macam istilah frase daripada kalimat dan kata. Kenyataan yang berjalan dalam kehidupan kita inilah. Jaga baik-baiklah tubuh kasarmu, wahai anakku. Bagaimana caranya engkau menjaga dan merawatnya, yaitu jaga dan rawatlah istinja daripada dirimu baik-baik. Lakoni dan amalkan ibadah batin bersama istrimu secara hakikat. Maka konektivitas hubungan antara istinja yang bersih dan suci, kemudian beribadah batin suami dan istri di atas ranjang, kemudian kita berada di atas sajadah melakukan takbir sampai salam, ibadah solat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu memiliki hubungan yang teramat sangat erat tentang ibadah jasmani atau ibadah tubuh kasar ini. Kalau tiga-tiga ini sudah berjalan mulus, bersih dan suci, sudah berjalan mulus, syariat mengandung hakikat, gerak-geriknya kita bertakbir sampai salam secara syariat tetapi mengandung ilmu hakikat, maka solat kita adalah solat yang sempurna, sebagaimana solatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jasmani kita tidak akan basi, tidak akan bau. Maka jaga baik-baik sepanjang kita masih hidup ini. Dan yang kedua, apabila sudah jadab seseorang hamba Allah, suara batin, suara kolbi, kalam batin, dalil kolbi telah keluar, telah mengajarkan kepada jasmaninya, maka Masya Allah, lakoni dengan kerendahan diri, jalani dengan kerendahan hati. Hanya Allah jualah yang menuntun perjalanan, hanya Allah jualah menjadi maha guru, hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi robitah mursyid.
insya Allah guru sejati diri kita telah hidup. Allahu Akbar walillahil hamd. Jalankanlah. Engkau telah menjadi dirimu sendiri. Engkau tiada yang ada, hanyalah dirimu sendiri yang ada. Diri sejati dirimu. Dialah yang telah menterjalikan pada dirimu. Dialah telah membuat nyata nampak pada dirimu. Dialah dari tubuh kasarnya kembali kepada napasnya. Dialah dari napasnya tenggelam membentuk profil. Dialah dari bentukan profil daripada jiwa itu tenggelam dililiti dengan nurnya. Dialah dari nur sifatnya kembali kepada dirinya yang tiada terjangkau dengan akal dan pikiran. Tiada tetapi ada, ada tetapi tiada. Di alamul nuril hampa, nuril akbar, nuril a'la. Di alamul ahadul wujud, di alamul kun fayakun, di alamul yang tidak bisa terbentuk dan tergambarkan bagaimana rupanya. Dia yang tiada lagi berhuruf dan berbunyi, la hurfun wala sauti. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Semoga Allah merahmati perjalanan ini, perjalanan kita insyaallah. Barakallah, baraka Rasulullah Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.